alami cedera di pergelangan tangan. Hernando Ari doakan Marten Paes segera pulih dan segera tampil untuk timnas Indonesia. Hanya urutan 23 sebagai wakil AFC di ranking FIFA. Timnas Indonesia miliki skuad termahal ke-8 se-Asia bulan ini. Branko Ivankovic sedang pusing. Skuad China dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Hernando Ari angkat bicara soal persiapan bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang 21 tahun tersebut kembali dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia bulan ini. Selain Hernando Ari, ada nama Marten Paes dan Nadeo Argawinata. Skuad Garuda bakal menjalani 2 laga penting pada Oktober tahun 2024. Tim Merah Putih bakal bertandang ke markas Bahrain dan China dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal digelar pada 10 dan tanggal 15 Oktober tahun 2024. Meski begitu, sektor penjaga gawang timnas Indonesia sedikit goyang. Pasalnya, Marten Paes mengalami cedera. Marten Paes tengah mengalami cedera pergelangan tangan yang sudah dikonfirmasi FC Dallas pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Ia tidak masuk daftar susunan pemain saat FC Dallas menjamu San Jose Earthquakes di Stadion Afaya dalam lanjutan Major League Soccer. Kiper Marten Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas. Meski begitu, berdasarkan kabar terkini, cedera yang dialami Paes tidak terlalu berat. Paes sudah mencobanya di sesi latihan terakhir FC Dallas. Ligamen saya tidak terkilir, jadi ini kondisi yang bagus, kata Marten Paes dilansir dari Instagram Joshua Julio. Saya mencobanya kemarin. Saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, tambahnya. Situasi tersebut membuat Hernando Ari jadi pemain yang bakal dipercaya sebagai kiper utama jika Paes cedera. Namun, Hernando tidak mau terlena dengan situasi tersebut. Kiper 21 tahun tersebut tetap fokus meningkatkan persiapan. Hernando Ari percaya bahwa siapapun yang dipercaya bakal main bisa membawa timnas Indonesia lebih baik. Ya, saya tidak mau termakan berita yang belum tentu benar ya, ujar Hernando Ari di Surabaya pada Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Kan kami belum berkumpul ya. Jadi, tidak mau puas dulu dan saya bisa pastikan siapapun yang dipercaya main bisa membuat timnas lebih bagus, lanjutnya. Hernando Ari mendukung sepenuhnya Marten Paes bisa sembuh saat gabung timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun tersebut diharapkan bisa tampil saat lawan Bahrain dan China. Dan pastinya Paes sembuh kok. Saya support kok, tutupnya. Hanya urutan 23 sebagai wakil AFC di ranking FIFA. Timnas Indonesia miliki skuad termahal ke-8 se-Asia bulan ini. Timnas Indonesia menjadi skuad termahal ke-8 se-Asia pada pemanggilan pemain Oktober tahun 2024 ini. Timnas Indonesia memang masih menempati peringkat ke-29 di FIFA ranking per September tahun 2024 dan urutan ke-23 sebagai wakil AFC. Namun peringkat itu berbalik dengan nilai pasar para pemainnya yang cukup tinggi. Menurut data Transfermarkt, timnas Indonesia menjadi skuad termahal urutan ke-8 di Asia saat ini. Pasukan Shin Tae-yong kini memiliki market value ditaksir mencapai Rp426.28 miliar. Di atas Indonesia masih ada Arab Saudi pada urutan ke-7 dengan Rp509.72 miliar. Pada pemanggilan kali ini, Shin Tae-yong memanggil 27 nama pemain untuk laga lawan Bahrain dan China demi menjaga lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Suntikan besar diperoleh timnas Indonesia dari 2 nama yang baru saja resmi menjadi WNI, yakni Miss Hilgers dan Eliano Reiners. 2 pemain ini sangat berpengaruh pada naiknya market value di skuad timnas Indonesia saat ini. Miss Hilgers, bek potensial berusia 23 tahun yang bermain untuk FC Twente ditaksir memiliki harga pasaran sebesar Rp121,67 miliar.
Sedangkan Emiliano Reiners merupakan adik kandung dari Tijani Reijnders, gelandang AC Milan dan timnas Belanda. Emiliano merupakan wingback dari PEC Zwolle yang memiliki market value ditaksir 11,3 miliar rupiah. Berikut 10 besar pemain timnas Indonesia dengan perkiraan market value termahal. 1. Miss Hilgers Club FC Twente, 121,67 miliar rupiah. 2. Tom Haye Club Almere City, 52,14 miliar rupiah. 3. Kelvin Verdong Club NEC Nijmegen, 43,45 miliar rupiah. 4. JIZ Club Venezia FC, 43,45 miliar rupiah. 5. Maarten Paes Club FC Dallas, 26,07 miliar rupiah. 6. Sandy Walsh Club Cafe Mechelen, 22,6 miliar rupiah. 7. Jordi Amat Club Johor Darul Takzim, 13,91 miliar rupiah. 8. Emiliano Reiners Club PEC Zwolle, 11,3 miliar rupiah. 9. Saint Patinama Club Kas Open, 8,69 miliar rupiah. 10. Ragnar Oratmangun Club FC Vedender, 7,82 miliar rupiah. Timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 6 Oktober mendatang untuk berangkat ke Bahrain. Pemain dari Liga 1 akan berangkat dari Jakarta, sedangkan pemain abroad akan menuju Bahrain langsung dari negara masing-masing. Nantinya PSSI akan mencarter pesawat untuk perjalanan dari Bahrain ke China. Langkah ini diambil demi menjaga stamina dan menghindari cedera para pemain karena perjalanan jauh. Shin Tae-yong optimistis membawa pulang poin penuh dari lawatan ke Bahrain dan China. Tujuan saya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan China, ujar Shin Tae-yong. Jika kami berhasil mengalahkan dua tim tersebut, kami lebih mudah untuk menembus peringkat ketiga atau keempat. Saya pikir ronde ketiga babak kualifikasi akan menjadi ujian terberat, lanjutnya. Branko Ivankovic sedang pusing. Skuad China dilanda konflik internal sebelum jumpa timnas Indonesia. Skuad China tidak dalam kondisi ideal sebelum jumpa Australia dan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China bakal menantang Australia pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Adelaide Oval, Adelaide. 5 hari kemudian, barulah skuad asuhan Branko Ivankovic bakal menantang timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Dragon Team datang dengan kondisi kurang ideal. Pasalnya, skuad China datang dengan kondisi kurang kondusif di ruang ganti. Kabar tersebut disampaikan oleh media asal China, Sohu. Kabar keretakan Branko Ivankovic bermula pada laga terakhir China lawan Arab Saudi pada tanggal 10 September tahun 2024 lalu. Saat itu, China kalah 1-2 dari Arab Saudi. Keretakan bermula usai manajer tim Zheng Zi tertangkap kamera telah marah besar selama pertandingan. Zheng Zi memukul bangku cadangan sebagai ekspresi kemarahan atas keputusan dari Branko Ivankovic. Selain itu, kabar tidak mengenakan berikutnya terjadi saat Wu Lei sebagai kapten tim juga marah saat diganti pada laga tersebut. Wu Lei diganti pada menit ke-70 oleh Zhang Yuning. Wu Lei tertangkap kamera marah-marah kepada Branko Ivankovic dengan bahasa kurang menyenangkan. "Bagaimana Anda bisa bermain dengan counter attack jika Anda mengganti saya?" ucap Wu Lei. Sohu menyebut bahwa Branko Ivankovic harusnya sudah dipecat usai 2 kali kalah lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih asal Kroasia tersebut dinilai sudah tak mampu mengendalikan situasi di ruang ganti. Namun, media tersebut juga menyayangkan tindakan Federasi Sepak Bola China, CFA, yang lambat bertindak. Pada akhirnya CFA masih memberikan kepercayaan kepada Branko Ivankovic. Branko Ivankovic masih dipercaya untuk memimpin laga lawan Australia dan timnas Indonesia. Hal ini disebut karena CFA masih kesulitan untuk menyusun rencana pergantian pelatih. Menurut akal sehat, Ivankovic harus dikeluarkan dari kelas, tulis Sohu. Namun bos sepak bola Tiongkok itu lambat bertindak dan takut mengambil tanggung jawab, sehingga ia tidak mengganti pelatih. Setelah Ivan menyelesaikan laporan kerjanya,
ia tetap mendapatkan kepercayaan dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok. Tentu saja, kepercayaan ini sangat rapuh, terutama karena Asosiasi Sepak Bola tidak memiliki rencana pergantian pelatih sebelumnya, pungkas Sou.